itu di bagian jiwanya. Bandung Psycho Center menangani seperti depresi, gangguan kecemasan, dan masalah emosi, sosial, dan sebagainya macamnya. Kita juga ada tes IQ, bakat minat. Nanti kalau sekolah atau Bapak Ibu pengen anaknya untuk mengetahui IQ-nya berapa, bakat minatnya seperti apa, bisa nanti kita kerjasama untuk melakukan tes, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena beberapa sekolah sudah kerjasama. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang sudah punya tes, karena nanti itu dibahas. Pelaku kekerasan itu bukan cuma orang yang kurang, Bu. Orang yang berprestasi atau apa itu menjadi korban. Gitu. Nanti kita lihat. Terus hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Biasanya kalau anak itu cenderung ke orang tua, kalau sudah remaja cenderung ke teman sebaya. Itu sudah normal sebenarnya, gitu. Kalau kecil kan kemana Bapak Ibu ikut, tapi kalau udah remaja mau ikut gak, tinggal di rumah aja. Palingan sama temennya. Memang sudah peer group, sudah di teman sebaya. Terus pelaku bullying juga menempatkan diri ke tempat tertentu, sekolah atau sekitarnya, merupakan tokoh populer, ya. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan berjalan di depan, gitu ya. Jalannya begini ya, agak nakal, misalnya. Kalau dia punya geng ya Bu ya. Akhirnya kan di sekolah tuh anak-anak itu punya geng loh Bu. Geng apa? Geng anak-anak berprestasi, geng orang keren, cewek cantik. Ada juga geng anak-anak yang nggak dianggap. Main aja, masih aktivitas biasa, nggak ada masalah. Let it go, gitu ya, biarkan dia. Karena sebatang pohon itu dia akan kuat kalau tidak selalu dikasih penyangga. Orang tua itu penyangga, pendamping. Kita ngedampingin kan. Tetapi bukan menegakkan begitu. Ketika orang tua itu terlalu misalnya mengatur anak misalnya apa, itu menjadi kepribadian dependen namanya. Dependen itu anak menjadi mudah depresi karena apa-apa ke orang tua, apa-apa ke orang tua, sehingga dia tidak bisa mandiri, tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kepribadian dia juga menjadi tidak kuat gitu. Apalagi dia laki-laki, anak laki-laki dibentuk untuk seorang pengambil keputusan gitu, karena dia akan menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, jadi saya nggak tahu bagaimana, tapi Bapak mungkin evaluasi kalau butuh penanganan khusus dan butuh mungkin lebih sharing pribadi kita Pak ya. Ini saya secara umum aja, mungkin masih belum pas dan sebagainya macamnya, tapi yang paling penting bahwa itu dia lagi berproses untuk menghadapi kejamnya dunia ini, gitu Bu ya. Kalau dunia ini baik nggak butuh polisi, benar nggak? Kalau semua orang kaya nggak ada orang miskin. Betapa membosankannya hidup ini kalau tidak ada keseimbangan itu. Udah kaya semua, udah bahagia semua, terus kita tinggal makan, terus kita mau ngapain lagi? Tidak ada motivasi sebenarnya awal, tengah, dan akhir. Nah, kalau kitanya nggak benar, nih masa transisi ini kenapa? Anak remaja ini dibilang masih kecil dia udah gede, dibilang udah gede itu masih belum bisa. Gitu, jadi nanggung posisinya. Kalau kita ngelarang jangan, masih kecil ya kan. Nah, kalau misalnya kita suruh kan udah gede. Nah gitu, jadi memang masa remaja ini memang masa bermasalah. Egonya nggak rasionalnya. Jadi bijak-bijaklah bahwa orang tua juga untuk menuruti anak itu dikaji dulu. Itu akan repot karena kalau sudah kebiasaan tuh saya bilang, kalau dari kecil minta permen aja guling-guling ngamuk-ngamuk kita kasih, sampai remaja itu mau minta apa yang dia inginkan gak dapat, selesai orang tuanya, dia tambah besar Bapak Ibu gitu. Saat kita menjadi kalah ya kan, menjadi kalah, akhirnya ini gak bisa, pendidikan gak akan bisa berjalan. Sayang gitu. Ini remaja kebut-kebutan. Saya mahasiswa saya juga saya bilang tuh Pak, kan banyak tuh mahasiswa juga kalau di Bungol tuh remaja ada patah gigi, patah tulang gitu. Jadi akhirnya ada yang
ya paling fatal meninggal gitu ya, ada yang geger otak dan sebagainya macamnya gitu. Jadi efeknya itu kalau bisa diantar-antar, memang punya anak itu repot. Siap punya anak, siap repot. Jangan sampai mau punya anak gak mau repot, tuh gak tanggung jawab namanya Bu. Gitu, antar gitu kan, ini mendampingi, membina dan sebagainya macamnya. Oke, terima kasih Bapak. Saya Ibu Mona, saya orang tua dari Muhammad Saad, kelas 3. Namun kebetulan saya juga punya anak yang sedang menginjak masa remaja, mungkin karena sudah kelas 2 MA. Jadi saya punya dua fase yang harus saya jalankan. Pertanyaan saya di sini untuk tugas perkembangan itu, saya nengok Google tadi ada, ternyata ada tugas perkembangan di situ. Ada tugas perkembangan untuk siswa SD, salah satunya adalah mencapai kemandirian dan kebebasan pribadi. Nah, kebebasan pribadi itu yang sejauh mana batasannya, itu untuk anak SD. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi anak yang di usia remaja, karena kebetulan anak saya perempuan, saya bingung bagaimana harus menghadapinya, karena saya berdiskusi dengan ayahnya, dengan suami saya, Mas, kita harus memperlakukan anak kita itu seperti apa supaya ya anak kita supaya ya selama dunia akhirat, kan dunia seperti itu. Makanya akhirnya saya berpikir begini, yuk kita berusaha menjadi seperti teman. Nah, jadi apakah itu benar yang kami lakukan atau salah? Artinya maksudnya sebagai teman ya bisa untuk curhat, bisa untuk apa, itu mohon solusinya. Terima kasih. Yang pertama, kebebasan pribadi seperti apa? Ya, gini, anak kita itu bukan kita, karena banyak orang tua pengen anaknya seperti dia. Bener gak? Jadi waktu itu saya punya pasien gitu kan, mengeluh bapak-bapak bahwa anaknya ke saya remaja. Terus si bapaknya mengeluh, anak saya ini udah males-males belajar gak seperti sebelumnya. Dia sebenarnya pintar Bu, matematika dan sebagainya macamnya. Tapi ya begitulah, saya minta dites hasil bakat minat. Saya tes bakat minat, IQ-nya itu superior anaknya ini, untuk matematika masih bagus. Iya Bu, masih bagus, cuman kan saya mau menargetkan dia untuk masuk ITB, jadi harus standarnya itu udah saya coba. Dia belajar sama saya sudah nggak mau. Terus kan saya tanya sama anaknya, kenapa nggak mau? Dimarah-marahin. Saya tuh pengennya, saya sebegini, saya begini, saya begitu. Terus saya bilang, Bapak sadar nggak dari tadi Bapak ngomongin Bapak atau yang anak Bapak? Oh iya ya Bu ya, gitu. Ternyata dia tentang dirinya yang itu cita-cita dulu nggak tercapai, masuk ITB gitu Bu. Akhirnya mau dilampiaskan, balas dendam gitu Pak, ke anaknya. Padahal anak itu sudah memenuhi kualitas yang baik, tapi karena terus ditekan menurut standar bapaknya, jadi mental Kak. Gitu. Akhirnya nggak mau belajar lagi ya akhirnya malas-malasan berontak dia. Karena saat dia sudah melakukan usaha, bapaknya nggak menghargai. Ada lagi anak nih yang datang nangis, cewek, dibawa sama maminya. Ibu, ini loh anak saya, disoverius. Anak saya ini nggak tahu nih pulang-pulang nangis gitu, makanya saya bawa aja ke Bu Vina. Ya udah, saya tanya, oh ya, dibawa ke Bu Vina tadi ya Bu ya ceritanya. Kenapa nangis? Soalnya dapatnya 90. Kenapa? Kata mami kalau nggak 100 nggak pinter. Oh oke. Jadi usaha dia nggak dihargai karena standarnya dia tidak disesuaikan dengan ininya dia gitu. Ada lagi tuh yang kuliahnya dia mau bahasa Korea, terus dimasukkan ke perikanan Bu. Akhirnya anak ini cuma semester
satu, terus dia masuk ujian, terus sudah nggak mau lagi gitu. Karena itu bukan saya. Jadi anak itu punya hak untuk mengembangkan kemampuan bakat minatnya, gitu. Anak kakak saya juga begitu. Kakak saya bilang, Zipa nih lah ikut berenang, lah ikut badminton, entah yang mana yang iyonya, coba aja punya hak. Tak selagi itu positif kan nggak ada masalah, gitu. Itu apalagi ke anak laki-laki.